Shalom anak-anak Tuhan di rumah, apa kabarnya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat. Ya, Miss Novi bersyukur kalau kita hari ini kita bisa diberi kekuatan, kesehatan yang terbaik dari Tuhan untuk kita senantiasa memiliki hati yang menyembah akan Tuhan. Yuk, kita akan satu dalam doa. Kita mau berdoa dulu untuk kita beribadah bersama. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini Kau yang sudah beri atas kami. Kami penuh dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Kau berikan hati yang bersuka cita untuk menyembah Tuhan. Roh Kudus pimpin akan setiap kami, kendalikan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah pengampunan yang daripada Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yuk bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Masih mau memuji Tuhan, tetap bangkit berdiri ya. Kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Kami merasa bahagia bersamamu ya Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah
tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita tenangkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi ya Bapa, untuk kami menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku kasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Jadikan kami anak yang setia Tuhan, mengikut-Mu, mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari masuk ya Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, oh Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, di mana Engkau mengizinkan setiap kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan ya Tuhan sebagian dari firman-Mu. Baik kiranya ya Tuhan, Engkau berikan setiap kami roh yang mau dengar-dengaran ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Kami buka setiap hati kami buka setiap pikiran kami untuk kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, senang sekali tentunya hari ini kita dapat berkumpul lagi di bulan yang baru, di bulan Juni ini. Kita akan bahas tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu adalah tentang tetap setia. Tentunya adik-adik di sini setiap kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang tetap setia. Tapi sebelum kita bahas lebih lagi tentang tema ini, yuk sama-sama kita saksikan video yang satu ini. Paulus dan Silas. Sumber dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13-40. Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah, karena mereka tidak lagi mendapat uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Ayat hafalan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 2.
Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama saksikan di mana video tentang dua tokoh Alkitab di mana Paulus dan Silas ini merupakan salah satu pribadi contoh yang tetap setia untuk selalu melayani Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita mau baca, nanti adik-adik boleh baca ya, di Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Tapi di sini Cici mau bagiin beberapa ayat untuk setiap kalian untuk kita sama-sama renungkan. Nah, yang pertama di ayat 18 Cici bacain ya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, di sini ketika Paulus berada di Filipi, dia itu bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia, di mana perempuan ini dia kemasukan roh jahat, tapi di situ Paulus itu melakukan yang namanya mujizat. Dia itu menyelamatkan Lydia, menyelamatkan perempuan yang ada di Filipi ini supaya dia itu terbebas dari yang namanya roh jahat. Dan Paulus pun berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan akhirnya roh itu pun keluar dari tubuh perempuan itu. Tetapi adik-adik, di sini kemudian kita baca ya, waktu lagi di ayat 19 sampai 40, di sini kisahnya di mana orang-orang yang ada di Filipi, dia itu tidak suka dengan keberadaannya Paulus dan juga Silas, di mana mereka itu menyembuhkan, menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan, sehingga dia itu tuh udah nggak percaya lagi sama penguasa-penguasa yang ada di Filipi itu. Tetapi adik-adik, di sini kita mau baca ya di ayat 22 sampai 23. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Akhirnya adik-adik, ketika Paulus dan Silas itu sudah melakukan menolong perempuan itu, tetapi setiap orang penguasa-penguasa yang ada di Filipi itu, mereka tidak suka dengan keberadaan Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas pun mereka dibawa ke dalam penjara. Dan mereka pun bukan hanya langsung sembarangan dibawa ke dalam penjara dengan begitu aja, tapi mereka pun juga mendapatkan derita, di mana mereka sudah didera, dikoyak-koyakan bajunya, dilempar ke dalam penjara. Tapi di sini hebatnya adik-adik, di ayat ke-25 dan 26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, hebat sekali adik-adik di sini, di mana ketika Paulus dan Silas dia menderita, didera, dihukum gitu ya, dimasukin ke dalam penjara. Tapi di sini kita mau sama-sama lihat bahwa di ayat 25 Paulus dan Silas pun dia tetap berdoa, bahkan dia memuji Tuhan, menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan juga orang-orang hukuman lainnya yang ada di penjara itu pun mereka juga mendengarkan pujian dan nyanyiannya Paulus dan Silas. Dan lebih hebatnya adalah bahwa terjadi gempa bumi yang hebat, dan akhirnya sendi-sendi yang ada di penjara itu pun goyah. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar dari kisah Paulus dan Silas. Ketika mereka sudah melakukan kebaikan, ketika mereka sudah membantu perempuan yang ada di Filipi itu, tapi mereka hanya mendapatkan derita, bahkan mereka itu di penjara gitu ya. Tapi di sini mereka memberikan setiap kita contoh untuk kita tetap menjadi pribadi yang tetap setia, dimana apapun keadaan kita saat ini, apapun yang sedang kita alami gitu ya. Jadi kita harus tetap punya hati dan hidup yang mau tetap setia kepada Tuhan, maka pasti ada mujizat-mujizat yang baru yang akan menolong setiap kehidupan kita tentunya adik-adik. Dan juga di sini bahkan di ayat yang ke-31 dan 32 pun, di mana setiap mereka diajak oleh Paulus dan Silas untuk
percaya kepada Tuhan. Dan disinilah karena berkat kesetiaannya Paulus dan Silas untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, akhirnya dia pun juga menjadi berkat, menjadi saksi untuk semua orang yang ada di dalam penjara di Filipi itu. Jadi adik-adik, biarlah setiap kita yuk sama-sama belajar untuk kita memiliki hati dan hidup yang mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami dan sedang kita rasakan, maka perbuatan yang besar yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita tentunya. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama. Sebelum itu ada ayat hafalan dulu. Jadi untuk setiap kalian jangan lupa untuk ayat hafalannya di Ibrani 3 ayat 6. Ayat hafalannya di Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi jangan lupa untuk ayat hafalannya setiap kalian boleh sama-sama hafalkan. Dan kita sama-sama nanti ketemu lagi di fellowship kita di hari Kamis untuk kita sama-sama kembali bercerita lagi. Kita sama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya adik-adik, kita mau satu di dalam doa. Kita mau tutup firman kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada hari ini, di mana setiap kami ya Tuhan diajarkan untuk setiap kami memiliki hati dan hidup yang tetap setia ya Tuhan kepada Engkau. Apapun musim kami, apapun yang sedang kami alami, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, ajarkan setiap kami untuk tetap setia ya Tuhan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Engkau setiap kami kuat, bersama Engkau ya Tuhan setiap kami akan mengalami ya Tuhan sesuatu yang besar karena perbuatan tangan-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Kau memberkati setiap adik-adik yang saat ini setia untuk tetap beribadah ya Tuhan, meskipun hanya secara online. Biar kiranya ya Tuhan setiap mereka ya Tuhan selalu ya Tuhan mengalami sukacita, mengalami ya Tuhan akan kebesaran kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan Kau memberkati setiap sekolah mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang sedang mereka alami, Engkau yang menolong ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan di masa-masa ya Tuhan, di minggu-minggu depan ya Tuhan, setiap mereka akan mengalami ujian ya Tuhan, mengalami ya Tuhan kenaikan kelas ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka ya Tuhan, supaya setiap mereka dapat belajar dengan baik untuk memberikan hasil yang terbaik ya Tuhan di masa sekolah mereka di tahun ini ya Tuhan. Jadikan setiap mereka ya Tuhan anak-anak yang cerdas ya Tuhan, karena kami yakin percaya Engkau Allah yang selalu bersama dengan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat Cici Riana yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Jadi diingat kembali ya, bahwasanya biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia ya. Kita belajar untuk kita tetap setia seperti teladan Paulus ya. Apapun tekanannya, apapun masalahnya, apapun yang dihadapi, dia tetap setia mengasihi Tuhan, dia tetap setia melayani Tuhan. Dan kita semua pun bisa ya. Anak-anak bisa di rumah, Miss Novi juga bisa, kita semua bisa. Oleh karena siapa? Oleh karena Roh Kudus yang memberi kekuatan atas setiap kita. Jangan lupa ya, ayat hafalannya yang berada di dalam Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus Yesus sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ingat, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala dalam kehidupan kita, dialah yang pasti membawa kita, memberi kekuatan untuk kita tetap setia. Miss Novi ingatkan kembali untuk kita beribadah di minggu depan ya, melalui tayangan live YouTube. Biarlah setiap kita tetap terus beribadah setia ya. Jangan lupa gerakan baca Alkitabnya juga ya, senantiasa untuk dibaca firman Tuhannya setiap hari. Dan kita juga diingatkan kembali untuk pertemuan Google Meet fellowship bersama, di mana kita mengupas akan kebenaran firman Tuhan yang biasanya nantinya di hari Minggu akan kita dengar bersama. Jadi anak-anak Tuhan, jangan lupa agenda kita tetap terus melekat sama Tuhan setiap hari. Jadi bagi kalian yang mau memberikan persembahan, dapat mengirimkan ke transfer rekening BCA, atau kalian juga bisa
pakai tabungan untuk disimpan terlebih dahulu di tiap minggunya. Jadi di akhir tahunnya kalian bisa membawa persembahan kalian ke rumah Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kalian semua untuk di rumah sana bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami dapat beribadah bersama Tuhan, itu karena Tuhan. Tuhan, Kau tolong akan kami. Kami telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang tetap setia. Hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka ya Bapa, biarlah mereka diberi kekuatan daripada Roh Kudus, kemampuan untuk setia mengikut Tuhan, setia mengasihi Tuhan, bahkan memberikan kehidupan mereka hanya untuk Tuhan. Ya Bapa, Kau berkati akan masa depan mereka, Kau berkati akan kedua orang tua mereka, apapun yang dikerjakannya, Kau berikan masa depan yang terbaik bagi seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya setiap mereka yang melihat dan mengikuti akan ibadah tayangan YouTube ini ya Bapa, biarlah setiap mereka mendapatkan kemenangannya daripada Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati setiap guru-guru sekolah minggu, bahkan hamba-Mu Tuhan Ciriana yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang menolong, berkati akan seluruh apapun yang dikerjakannya, biarlah Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya. Kalau Tuhan sudah pimpin akan ibadah kami, dan kami percaya Tuhan yang telah memberi kekuatan atas kami. Berkati akan gereja Tuhan GB Persada Indah, berkati akan hamba-Mu Ibu Gembala kami beserta seluruh keluarganya, dan kami juga memberkati akan bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami terima berkat, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah, yang membuat setiap kehidupan kami tetap setia sampai akhirnya. Dan kami percaya pimpinan daripada kuasa Roh Kudus yang melawat setiap kami tanpa batas untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ikatkan kami menjadi anak perjanjian-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan amin.